Halo guys, welcome to Ayurina Vlog. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Labuan Bajo. Traveling ke Labuan Bajo udah jadi wishlist aku dari lama banget. Kebetulan juga karena aku sekarang lagi dapet cuti dan kemarin ketemu tiket yang murah banget guys. Aku dapet 2 juta PP yang biasanya tuh 3,5 juta PP kan. Perjalanan ke Labuan Bajo itu dari Jakarta sekitar 2 jam 20 menit. Dan pemandangannya bagus banget guys. Saran dari aku ya, kalian jangan ambil seat yang di tengah kayak 16, 17, 15 tuh jangan. Karena nanti ketutupan sayap kayak aku. Jadi kalau mau mendingan di depan sekalian atau di belakang sekalian. And welcome to Labuan Bajo guys. Kita sekarang udah sampai di Komodo International Airport. Nah, bandaranya ini cukup kecil ya. Jadi dia cuma punya satu hall aja. Terus kayak ada 3 atau 2 gitu untuk ngambil bagasinya gitu. Jadi tadi dia tuh dari pintu keluar pesawat langsung masuk ke hall ini dan langsung keluar gitu. Jadi nggak perlu jalan jauh kayak di Suta nih. Nah, jadi tuh aku dari bandara tadi tuh naik taksi. Taksinya tuh sekitar 70.000 untuk ke Hotel Zasgo. Karena Hotel Zasgo ini cukup deket dari bandara gitu. Kalau nggak salah sekitar 1-2 kilo deh. Nah, sekarang kita langsung aja room tour ke kamarnya. Nah, untuk rate aslinya tuh kalau nggak salah sekitar 800-an sampai 900. Tapi kemarin aku lagi dapet diskon, jadi murah banget sih. Terus di hotel ini selain deket dari bandara ya, dia tuh juga udah ada Zasgo Mart. Jadi kalau kalian butuh apa-apa, mau beli-beli sesuatu, ini ada minimarketnya gitu ya. Nggak minimarket sih, ini kayak supermarket sebenarnya, soalnya gede. Jadi ini enak banget sih hotelnya. Morning sunshine, kita udah bangun pagi-pagi buat lihat sunrise di Bajo. Masya Allah cantik banget. Ini view dari hotel kita ya, jadi kita naik ke atas ke restorannya, terus bisa lihat view kayak tadi tuh. Kita sekarang lagi di jalan nih, kita mau menuju ke Wairebo, salah satu desa di Nusa Tenggara Timur ya. Kalau dari Labuan Bajo itu kita harus naik mobil sekitar 5 jam. Cukup panjang perjalanannya nih. Nah, habis naik mobil 5 jam nanti kita harus trekking dulu ke desanya. Karena memang gak ada transportasi mobil atau motor gitu sih ke desanya. Jadi memang harus jalan kaki. Calindut. Kita lagi berhenti dulu di Alfa. Iya apa? Lagi berhenti dulu di Alfa. Gimana Salindut perjalanan? Masih jauh? Masih 2 jam lagi katanya ya. Jadi sabar-sabar aja. Sepanjang 5 jam perjalanan kita melewati banyak jalan ya. Dari yang jalannya bagus, meliuk-liuk, terus sampai jalanan rusak yang kayak gini nih. Kita benar-benar melewati semua jalan. Kebetulan aku sama Silent tuh duduknya di paling belakang kan. Kita naik mobil Innova gitu. Jadi benar-benar berasa sih guncangan-guncangannya selama 5 jam. Untung kita berdua sama-sama nggak mabok gitu. Jadi masih aman sih. Sepanjang perjalanan tuh kita disuguhi dengan berbagai macam view ya. Dari mulai sawah sampai sekarang laut nih. Udah cuma ketemu laut sama sawah, tapi kita juga ketemu kerbau yang lagi berendam nih. Sekarang kita lagi berhenti dulu untuk lihat Pulau Molas tuh. Kalau kalian lihat yang di ujung sana, aku agak lupa penyebutannya ya, Molas atau Mules. Pokoknya kalau aku salah, correct me if I'm wrong. Nah, ini buat foto-foto doang sih di pinggiran sini. Lanjut lagi, kita melanjutkan perjalanan. Dan ini tuh lagi gantian gitu guys, karena jembatannya itu rusak di tengah. Jadi harus satu-satu mobil yang nggak bisa langsung banyak kayak tadi. Jadi kita harus gantian. Sekarang kita udah sampai di tempat makan, namanya Wairebo Lodge.
Itu lucu sih tempatnya, dia ada di tengah-tengah sawah gitu. Jadi kita dari parkiran agak jalan ke tengah sawah untuk ke tempat makannya. Already book it, yeah? So just waiting like 10 or 15 minutes. There is only one menu here, like chicken, fried chicken. So just waiting. While you waiting, you can walk around here. The bedroom is behind this one. Nah ini makan siangnya, ada dapat nasi merah, terus ada ayam, ada sayur juga, ada terong sama telur. Overall menurut aku enak sih guys, karena lagi lapar juga ya dari tadi di perjalanan setelah berguncang-guncang gitu. Dan di sini juga kita sempet ngobrol-ngobrol juga nih sama turis-turis lain yang dari luar negeri, seru sih. Habis makan siang kita lanjut lagi perjalanan. Ini tinggal dikit sih naik mobilnya. Nanti kita akan turun di Desa Denge dan lanjutin naik ojek untuk ke trekking point-nya. Pas turun dari mobil, kita akan langsung dikasih kertas isinya nama gitu. Itu tuh nanti adalah ojek yang akan nganterin kita ke trekking point. Sebenarnya treknya itu untuk naik ojek ini tuh naik turun banget, tapi ini aku videoin pas lagi di depannya, karena pas udah di sana, udah yang pas di atas tuh aku nggak berani videoin, karena bener-bener naik turun banget dan untung abangnya jago bawa motornya. Wairabo, I'm coming. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang start trekking untuk ke Wairebo. Kurang lebih kalau kata guide-nya sih itu sekitar 2 jam ya. Sebenarnya 1,5 sampai 2 jam. Cuman kalau misalkan pelan-pelan itu mungkin 2,5 sampai 3 jam. Ini video. Si jauh, berapa lama lagi Sel? 40 menit. Serius? Iya. Karena kita tuh mulai trekking udah agak siang ya, dan ini tuh udah sore gitu. Pas nyampe sini sekitar mungkin jam 4 atau setengah 5 gitu. Jadi kabutnya tuh udah turun, udah gelap juga. Selamat Kak. Dengan air mata. Dan kering kan? Hore. Hore. Subscriber ya? 1. Wah, bener-bener sih guys. Buat aku yang baru pertama kali trekking sejauh ini wah, sampai nggak bisa berkata-kata sih. Kalau dikasih ada karang tarunanya ya? Ini Karang taruna. Oh iya, kebalik ya. Bener, nggak bisa mikir. Mungkin saran lagi ya dari aku buat kalian yang belum pernah naik gunung, terus belum pernah jalan jauh juga kayak aku nih. Kalian harus latihan dulu guys. Mungkin latihan jogging berapa kilo gitu ya, biar terbiasa dan bisa ngatur napasnya itu juga enak gitu. Plus kalian juga harus dalam keadaan yang prima ya, harus sehat, kakinya pun juga harus sehat juga, gak kenapa-napa kakinya, karena kaki merupakan aset dalam trekking ini. Nah, ini kita udah sampai di pos yang dikit lagi banget nih, udah mau sampai desanya. Di pos ini kita harus pukul kentungan buat nandain ke warga desa kalau misalkan ada tamu atau wisatawan yang datang. Wede. Mana kita sudah sampai Wairebo. Iya, udah nyampe kita. Dari yang pos tadi itu tinggal dikit sih jalannya guys. Nah itu pas kita turun tuh udah masuk desanya. Ini dia desa Wairebo. Nah pas kita datang sebenarnya karena kabutnya udah turun ya, jadi nggak kelihatan banyak hal, nggak kelihatan gunungnya juga. Kita sampai tuh langsung menuju ke rumah ketuanya untuk melakukan upacara penerimaan tamu. Barang Selin yang sering naik gunung. Unboxing yang cuma 2 kilo, ini 4 kilo. Ini tas 4 kilo, ini 2 kilo. Tapi aku tadi bawa yang ini. Masih ya Selin? Ya jangan lupa 100.000 gue. Saya jatah porter. Challenge. Jatah porter.
Alat tempur jompo, perjompoan ini. Ini rokan bisa, apalagi Oh lagi, inhaler bisa. inhaler bisa. Koyo. Koyo, ini ada koyo Jepang, koyo Indonesia. Biasa tolong angin. Tolak angin. Tekan terpen ada dua kagak. Ini dia tempat tidurnya ya. Jadi untuk tidurnya tuh kita di hall kayak gini, di satu rumah bareng-bareng sama turis lainnya. Nah, kalau kasurnya tuh sebenarnya oke guys. Kita juga udah dapet selimut. Tapi masalahnya pas malam itu nggak tahu kenapa dingin banget dan selimutnya tuh kayak kurang aja gitu. Jadi kita tetap pakai jaket pas tidur. Nah, ini kita lagi siap-siap mau makan malam bareng-bareng nih. Jadi biasanya disiapin kayak gini sama warga desanya, terus kita makan rame-rame pakai nasi, terus kalau nggak salah sayur labu deh yang malam tuh sama telur. Jadi tadi sebenarnya pas kita pertama kali masuk harusnya kita tuh dapat welcome drink, yaitu kopi atau teh. Cuman karena tadi kan udah sore ya, udah mau maghrib, jadi kita langsung pada mandi dulu semuanya. Terus habis itu makan malam, dan karena kita kedinginan sekarang, akhirnya kita minta tolong kakaknya untuk bikinin teh gitu. Nah ini kamar mandinya guys. Menurut aku sih bersih ya kamar mandinya. Cuman masalahnya adalah airnya dingin banget kayak air es. Terus di desa Wairebo ini jam 10 malam ke atas itu listriknya dimatiin. Jadi akan gelap gulita kayak tadi tuh. Nah akhirnya kita keluar untuk lihat bintang kayak gini nih. Ayo lari saling lari. Morning. Aduh, dingin banget. Semalam kita kedinginan. Morning. Kita sedang menunggu sunrise tapi kayaknya udah ada. Iya. Sekarang kita akan melihat pemandangan Wairebo dari atas nih. Karena ini kita pakai drone. Lihat deh, cantik banget ya. Karena desa Wairebo ini dikelilingin sama bukit-bukit gitu. Oh iya, jadi desa Wairebo ini tuh masuk ke dalam salah satu warisan budayanya UNESCO loh guys. Terus baru-baru ini juga ada media dari UK atau Inggris yang menyebutkan bahwa desa Wairebo ini adalah salah satu desa terkecil dan terindah di dunia. Keren banget kan? Nah, footage yang drone ini tuh bukan aku yang bawa tentunya, tapi ini adalah footage dari tour yang kita ikutin. Kebetulan aku sama Selin itu ke Wairebo ikut tour seharga 1.750.000 paketnya. Itu untuk 2 hari 1 malam dan udah include makan, terus transportasi dari Labuan Bajo, dokumentasi dan juga tour guide. Karena aku dan Selin itu ikutnya open trip, jadi kan bareng sama wisatawan lainnya ya. Nah, enaknya adalah kita bisa punya banyak teman-teman baru guys kalau ikut open trip. Jadi tadi habis foto-foto kita sarapan dulu bareng-bareng sebelum pulang. In the same way back, for our lunch, it's not in the same place. It will be in Lembor, just close to the Alfamart. Yeah, that's the place. And then after lunch, we're gonna going to the spider rice field also. Yeah. Jangan lupa mengisi perbekalan air minum dulu sebelum kita trekking lagi 2 jam. Dan kalau di sini tuh air minumnya mereknya Ruteng guys yang paling terkenal. Ini kita udah siap-siap mau pulang, mau trekking lagi ke bawah selama 2 jam. Oh iya, kalau tadi ada kayak saung gitu ya, itu tuh sebenarnya warung guys. Jadi kalau misalkan kalian malam-malam lapar mau bikin mie, itu bisa beli di sana.
Perjalanan jauh nih, kita istirahat lagi di pos yang ini. Terus kali ini aku mau naik ke atas buat lihat pemandangannya dari atas. Dan ternyata bagus banget guys, lihat kayak gini pemandangannya. Tuh kabut-kabutnya lihat, cantik banget. Kita lanjutin lagi perjalanan, dan sebenarnya kalau trekkingnya turun kayak gini itu nggak capek sih, cuman lututnya nggak berasa kayak mau copot gitu. Berapa tikungan lagi Sal? 6, 5 sih, sebenarnya ada 1, ini yang kedua nih. Yang dua nih. Lihat guys, jalannya begini guys tuh. Pulangnya itu kita lebih cepet nih jalannya. Kalau berangkatnya kan 2,5 jam, kita pulangnya tuh 2 jam aja udah sampai di trekking point lagi dan naik ojek. Ini kita lagi perjalanan di mobil mau balik lagi ke kota Labuan Bajo. Terus guys, karena di sini kan jalannya kecil ya, jadi kalau misalkan ada mobil papasan kayak gini tuh mesti pelan-pelan dan mesti satu-satu karena nggak muat jalannya. Jadi menurut aku memang supir-supir di sini itu udah jago banget deh bawa mobilnya. Kita lanjut ke destinasi yang kedua nih, yaitu namanya Spider Rice Field. Jadi ini adalah Spider Rice Field yang searah pulang. Kenapa dinamain Spider Rice Field? Karena dia bentuknya kayak sarang laba-laba gitu. Biasanya disebut penti. Penti itu biasanya itu rasa syukur setelah panen. Ada sejarahnya kan itu batu. Sekarang kita mau menuju hotel untuk nginep sebelum besoknya kita lanjut sailing. Kita nginep di Hotel Paraiso guys. Ini harganya 400 ribuan. Diskon juga waktu itu. Kita belinya di Agoda. Nah, tapi permasalahannya adalah hotel ini tidak ada liftnya guys. Jadi untuk kita yang habis trekking dari Wairebo harus naik tangga lagi. Tapi untungnya ada kakak-kakak yang bantuin untuk bawain kopernya dari bawah. Ini dia kamarnya, luas ya, cukup luas. Ada 2 kasur, kita pesan yang twin bed. Ini kamar mandinya. Kamar mandinya juga bersih, oke. Interiornya juga oke. Menurut aku hotel ini oke sih guys, dengan harga segitu dan fasilitas yang dikasih. Tadinya tuh kita malam mau pergi sunsetan, cuman karena capek ya kita ketiduran. Akhirnya baru bangun sekitar jam 7-an gitu. Dan kita mau cari makan yang deket-deket aja. Nah ini kita jalan kaki dari hotel, kebetulan ada namanya Pondok Mai Cenggu. Ini makanan seafood gitu sih guys, tapi kayak restoran sebenarnya. Cuman harganya nggak terlalu mahal sih. Ini kita berdua tuh 100 ribuan, 120 kalau nggak salah. Jadi masih oke lah harganya. Habis makan kita capek banget, akhirnya kita pulang dan tidur di hotel. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya guys. Bye-bye.